Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham Gems ya. Yang hari ini ada berita ya bahwa saham Gems mau bagi dividen lagi ya. Jadi enaknya salah satu keuntungan kalau kita pegang saham yang dividennya rutin dan lumayan besar ya teman-teman. Jadi kita diem aja udah dapat dividen ya, walaupun dividennya itu ada yang dijadikan 1 kali, ada yang 2 kali, ada yang beberapa kali ya. Ini seperti game ini dividennya beberapa kali tapi kecil-kecil ya. Tapi kalau di total ya mungkin lumayan besar ya. Nanti kita lihat historinya. Padahal di saham game ini makanya beberapa hari ini udah naik teman-teman ya. Ternyata isunya mau bagi dividen. Ini mulai tanggal berapa nih? 21 November. Jadi game itu 21 November udah mulai naik. Jadi 10 hari baru muncul berita mau bagi dividen. Nah, ini tanggal 29 November. Saham menguat lebih dari 2%. Menyusul kabar pembagian dividen interim untuk ketiga kalinya. Ketiga kalinya teman-teman. Bakal menyebar jumlah setara dengan 243 ya. Kalau 243 dibagi saham game ya mungkin sekitar 2%-an ya. Tapi game ini kan bagi dividen berkali-kali ya. Ini ya. Ini 29 saham game lambung usai. Jadi ini kalau kita lihat chartnya ya teman-teman, saham game ini sudah terkoreksi cukup dalam dari tanggal 29 Agustus 2024 dari 18.000 ke 10.000. Ini ngeri ini koreksinya. Jadi kalau yang nggak tahu masuk game di 18.000 ini ya sekarang agak portofolionya agak merah nih ya, merah merona mungkin ya. 18.800 ya, coba kita lihat di ini ya. $18.800 total lot anggap aja misalnya 100 lot gitu ya. Sekarang berapa itu? 10.825. 10.825 coba. Minus 42%. Besar banget ya. Ya ini resiko kalau kita masuk ke saham-saham yang sedang di pucuk seperti itu teman-teman ya. Walaupun ini dapat dividen lah ya. Ini tanggal berapa ini? Tanggal 29 Agustus. Coba kita cek ya dividennya berapa itu. Game ini termasuk salah satu saham yang bagus untuk dividen investing ya teman-teman. Cuman teman-teman harus tahu masuknya kapan ya. Nah ini dividennya kemarin ya. Jadi bagi dividen berapa ini? 29 Agustus ya 2024. Ini 397. Jadi dividennya 397 tapi sahamnya turunnya sampai 8.000 poin. Ya kalau sudah masuk di pucuk ya teman-teman harus mulai average down ya teman-teman, untuk menurunkan harga rata-rata ya, sehingga nanti jumlah lot kita bertambah, terus potensi dividen kita berikutnya juga besar. Jadi kalau teman-teman punya 100 lot ya, average down di bawah 100 lot lagi itu udah harga rata-ratanya itu udah turun. Nah ini pembagian dividen game ini teman-teman, historinya ini bagus banget nih. Dari 2021 itu 145,
2022 itu ada berapa kali itu? 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 kali atau sekitar 21%. Terus kemudian 2023 2 kali 17%. 2024 1, 2, 3 kali atau 9% ya, nanti tambah ini mungkin sudah di atas 10% ya. Jadi game itu dividennya masih di atas 10%. Nah, jadi kalau teman-teman masuk di game, kalau masuk di pucuk ya masih rugi. Cuman kalau misalnya mau di hold sampai pembagian dividen berikutnya atau pakai average down, ya itu untung teman-teman. Coba ya, nanti 18.800 ya, coba pakai average down ya, 18.800, anggap aja punya 100 lot. Wih, besar juga ya, 188 juta ya. Nah, sekarang 10.000 berapa itu? 825. 10.825. Nambah 100 lot lagi. Nah, ini rata-ratanya teman-teman udah 14.000 ya. Jadi nanti kalau games mantul ke 15.000 aja teman-teman sudah capital gain-nya udah profit. Nah, kalau di sini berarti kan kita 200 lot ya. Nanti kalau bagi dividennya 10% aja, 10% aja udah kita dapatnya 29 juta ya. Sudah kerugiannya udah berkurang banyak. Jadi itu. Nah, nanti kedepannya seperti apa ya? Game harus kita lihat nih teman-teman. Game itu selalu naik mendekati bagi dividen. Setelah itu terkoreksi dalam ya. Jadi kita harus memahami karakternya saham ya teman-teman. Nih lihat nih tahun 2000 Mei ya. Ini awal-awal 2004 nih coba. Nah, Januari ini ya. Januari itu harga game itu di sekitar 5.800. Terus turun sampai Maret. Maret tuh di 5.700 tapi turunnya kecil lah. Mulai Maret naik dia. Karena ini isunya ada bagi dividen. Wah, naiknya langsung tinggi tuh sampai berapa ini? Sampai 11.000. Nah, ini mau bagi dividen nih di bulan apa itu? Juli apa Agustus itu. Nanti bagi dividennya di bulan Juli. Bentar, cek di sini ada nggak nih dividen? Lihat, sayang nih dividennya nggak ada di sini tuh. Jadi di kelemahannya Mira itu teman-teman nggak ada dividennya. Ternyata dividennya itu di bulan Mei. Makanya mulai Maret dia melesat itu. Maret, April, Mei ya. Mei itu ada dividen. Habis itu dividennya belum dibayar, Juni ada lagi. Itu Mei 29. Juni ada lagi. Juni, Juli, Agustus, September ada lagi. Jadi ini mantep ini ya, game ini ya, dividennya ini. Walaupun secara yield mungkin cuman 10%-an lah ya, 12%, tapi dia bagi dividennya berkali-kali ya. Nah, kalau teman-teman pakai metode dividen investing ya, nanti kalau bisa dividennya digulung lagi di saham yang sama ya, sehingga jumlah lot kita makin lama makin besar. Jadi kalau misalnya dividen kita dapat 4 ini ya, seperti September kemarin ya, 397. Ini dari 100 lot. Kalau jumlah lot kita naik, misalnya jadi 120 lot apa 200 lot kan, berarti dividen yang kita terima kan juga tambah besar, tambah gede. Terus nanti begitu dapat dividen, belikan lagi sahamnya di harga bawah. Jadi terus seperti itu ya, diputer terus seperti itu. Jadi
tenang ya, orang yang dividen investing itu tenang teman-teman, nggak perlu khawatir ya. Karena walaupun dia beli di pucuk, ya nanti suatu saat pasti balik ya. Ini yang 18.000 ini ya ditunggu aja, nanti siapa tahu dia nanti balik lagi ke 18.000 apa 16.000 ya, karena nanti bisa jadi nanti mendekati pembagian dividen tahun berikutnya ya, di bulan Maret bisa jadi dia naik lagi. Kalau kita lihat teknikalnya, coba teknikalnya sell ya, karena udah jenuh beli ya. Foreign coba kita lihat, oh foreign jualan, gak ada. Finansialnya, PBV-nya memang agak tinggi ya, PER-nya juga tinggi ya, karena ini royal bagi dividen teman-teman. Nah ini ada potensi untuk koreksi dulu, tapi ini kalau lihat beritanya mungkin naik nih teman-teman hari ini. Nah ini bagi dividennya nih, sekitar dividen interim yang akan dibagikan adalah 0,0153 per saham. Nah ini cum date-nya 6 Desember. Jadi kalau teman-teman pegang saham GEM sampai dengan 6 Desember penutupan sore, itu tercatat sebagai ini apa, yang berhak mendapatkan dividen. Nanti kalau tanggal 7-nya dijual pun nggak masalah, masih dapat dividen. Nanti kemungkinan tanggal 7 juga dia akan turun ya. Terus pembayarannya 17 Desember. Nah, 17 Desember semoga saham GEM masih turun sehingga teman-teman bisa beli saham GEM di harga bawah. Jadi itu ya teman-teman. Untuk dividen investing ya, kalau bisa mulainya saat harganya pas turun, kalau teman-teman belum punya ya. Tapi kalau sudah punya ya udah biarin aja, diputer aja saham harga, setiap dapat dividen belikan lagi sahamnya, seperti itu. Kalau misalnya pas naik tinggi bolehlah dilepas, nanti tunggu setelah momentum bagi dividen baru kita masuk lagi. Nggak usah takut dengan portofolio yang merah ya, kalau pegang saham yang dividennya besar ya. Ditunggu aja, paling setahun 2 tahun udah balik lagi. Oke, itu dulu teman-teman untuk review pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi dan jangan terjebak di saham-saham gorengan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.